teman-teman dari Star Podcast. Nah, kali ini adalah podcast pertama dari Yuti Sorowako, di mana pada kesempatan kali ini kami dari tim Corporate Communication United Tractor Site Sorowako, kita sudah mengundang Bapak PJO dari Yuti Site Sorowako. Mungkin kita bisa sambut bersama dengan hangat, ada Bapak Sigit Yogotre Laksono di sini. Selamat pagi Pak, selamat datang di podcast Star. Nah, ini adalah salah satu wadah podcast yang dibuat oleh tim Corporate Communication Yuti Sorowako, di mana kita bertujuan untuk sharing-sharing hal-hal mengenai operasional dan non-operasional di wilayah kerja kita. Mungkin bisa perkenalan diri dulu Pak ke teman-teman Star Podcast. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Sigit Yogotre Laksono, saat ini menjabat sebagai Set Operation Head dan sekaligus pejabat operasional Set United Tractor Set Sorowako di Vale Project Sorowako. Mungkin itu aja. Singkat sekali ya Pak ya. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini tuh kita mengundang Pak Sigit dengan tema podcast itu adalah perjalanan dan semangat hidup optimis untuk tahun 2025 dan juga strategi untuk Yuti Sorowako pada tahun 2025. Mungkin untuk Pak Sigit kita santai aja Pak ngobrolnya. Pertanyaan pertama, jadi menurut Pak Sigit, apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi di karir Bapak selama menjabat sebagai Site Operational Head atau sebelum-sebelumnya Pak? Gimana Pak? Mungkin bisa diceritakan. Ya, terima kasih Danvi atas waktunya ya. Kita sharing bersama ya, kita saling bertukar pikiran dan berdiskusi lah ya. Betul, gitu Pak. Ya. Ini memasuki tahun yang ke-20 saya berkarir di United Tractor. Ya, saya mengalami banyak development dari pertama kali saya masuk UT tahun 2024. Waktu itu sebagai magang. 2004 Pak. 2004 ya. Ya, 2004 ya. Saya pertama kali berkarir di UT 2004. Waktu itu programnya magang. Jadi kalau sekarang kan sudah nggak ada lagi ya. Gitu. Sekarang kontrak, kalau dulu magang. Kemudian setelah magang 1 tahun masih dikontrak lagi dan 2 tahun ya. Setelah 2 tahun baru menjadi karyawan tetap. Berarti nggak seperti sekarang ya Pak? Nggak seperti sekarang ya, berbeda. Dulu development untuk menjadi karyawan tetap itu lebih lama. Kalau sekarang lebih cepat, 1 tahun kemudian langsung menjadi karyawan tetap ya, seperti itu. Kalau dulu prosesnya lama. Sampai di tahun 2005 saya menjadi technical officer, kemudian 2009 saya menjadi supervisor, 2014 saya menjadi SDH, kemudian 2022 saya menjadi SMDP, kemudian 2023 saya menjadi SM atau Set Operation Head ya di Sorowako ini. Ya sebenarnya banyak sekali tantangan yang saya hadapin, terutama dalam hal development. Jujur itu bukan waktu yang pendek yang saya tempuh untuk bisa di posisi ini. Tantangan terbesar saya adalah bagaimana memperjuangkan development saya sendiri gitu ya, saya menjadi SDH waktu itu lama di kontrak model ya di FMC. Kemudian pengalaman saya selama 3 tahun SDH itu saya lama di kontrak gitu. Nah, akhirnya ketika saya di profiling masih ada gap yang kurang terkait dengan bisnis, terkait dengan macro condition, terkait dengan organization, 8 BC kompetensi saya masih kurang. Sehingga saya harus mendevelopment diri saya, belajar di luar dari yang sudah saya pelajari bertahun-tahun. Saya keluar belajar di cabang, kemudian belajar project, bagaimana menumbuhkan organisasi melalui project sehingga bisa berhasil. Tentunya itu butuh perjuangan, butuh waktu ya. Nah, jadi memang bagaimana kita benar-benar harus mau dan bukan hanya mampu tapi juga harus mau ya, mau belajar gitu di luar dari kebiasaan yang sudah kita jalanin atau rutinitas kita sejauh ini gitu. Itu sih Danvi.
Berarti Ya, sepanjang Bapak berkarir di UT sudah sekitar 24 iya, tahun ya Pak ya? 20 tahun. Oh, 20 20 tahun tahun, ya, 20 20 tahun. tahun. Ya. Mungkin dari sepanjang perjalanan karir Bapak itu ada hal yang bikin Bapak bangga gitu loh. Mungkin bisa Ya, diceritakan Pak, pengalaman yang paling membanggakan itu pada saat kapan dan oke. pengalaman apa gitu. Iya, ya, oke. Rasanya yang prestasi yang mungkin membuat saya bangga ketika saya ada pas waktu itu saya masih menjadi SDH ya di Manado ya. Ketika saya harus belajar di cabang, Ya. itu adalah pengalaman pertama saya. Saya harus beradaptasi dengan tim yang ada di cabang, culture-nya yang berbeda dari job site, kemudian culture-nya dari customer juga berbeda, bisnis modelnya berbeda gitu kan, segmentasinya berbeda gitu ya. Saya masuk di mana kondisi ekonomi waktu itu, kondisi global kita itu sedang terpuruk. Oke. Di mana kita waktu itu masuk di saya masuk di Manado tahun 2020, masih pandemi, Oh iya iya, artinya masih benar Pak. pandemi pada masa puncak-puncaknya, pasti ekonomi sedang berada pada posisi yang tidak baik. Kemudian Manado ini kan waktu itu eh, didominasi dari sektor pertambangan nikel sebenarnya, Berarti di sama dengan mana Sorwako sama ya Pak? dengan Oh iya. Sorako, di mana kondisi nikel saat itu tidak seperti ini karena ada kebijakan pemerintah kita tidak bisa ekspor bahan mentah, jadi harus melalui proses pemurnian sehingga bisa menjadi sebuah produk yang baik seperti sekarang ini ya. Dulu sangat kondisinya sangat sangat tidak Tidak. baik di sektor bisnis kita. Nah, kemudian waktu itu juga Manado menjadi side C, apalagi servisnya saya menjabat sebagai SDH waktu itu dengan revenue yang kecil, kita harus bisa bertahan untuk bisa mengelola organisasi untuk bisa tumbuh gitu ya. Akhirnya ya kita kolaborasi dengan semua ruang lingkup keluarga kita di Manado, kolaborasi dengan berbagai divisi dan mencoba melakukan improvement baru sehingga kita dapat opportunity sehingga bisa berhasil mendapatkan banyak proyek gitu ya. Ya prestasi yang bisa dicatatkan waktu itu waktu saya masih menjabat di sana itu sebagai best SDH untuk kategori service business growth ya waktu itu ya. Itu menurut saya Hal yang pengalaman terbaik saya, experience terbaik saya selama saya menjadi SDH gitu ya. Karena kalau sebelumnya saya menjadi SDH itu memang saya memanage organisasi yang besar. Resource-nya besar, manpower-nya banyak, infrastrukturnya banyak gitu kan. Bisnis finansialnya juga besar gitu. Kenapa? Karena membackup customer di sektor batubara yang memang notabene sudah besar seperti Pama, oke. Buma, SIS gitu ya gitu. Tapi Dapat eh, tantangan baru. nah itu tapi kan itu apa ya namanya ya? Itu sudah menjadi hal yang rutinitas bagi saya gitu. Ketika saya ditempatkan di tempat baru lah yang di luar dari pengalaman Betul kita Pak. sebelumnya lah, kita kan harus beradaptasi ya, beradaptasi dengan baik. Nah itu yang pertama kira-kira itu yang menjadi apa namanya pengalaman terbaik saya. Kemudian pengalaman terbaik kedua ya kayaknya ketika saya berada di Sorako gitu ya. Kenapa itu Pak? Ya, ketika ini pengalaman saya menjadi set manager, pertama kali saya duduk menjadi set manager set operation head, ya Sorako ini kan kalau kita lihat portofolio bisnisnya kan semakin menurun tuh dari COVID ya kan dari level tertinggi revenue kita tertinggi bisnis kita tertinggi turun di masa COVID mulai bangkit kemudian kita mencoba melakukan berbagai inisiasi berkolaborasi aktif dengan customer dan juga teman-teman seluruh insan UT yang ada di Sorako ini kita bisa menumbuhkan prestasi-prestasi baru gitu ya. Artinya dari segi bisnis kita bisa rebound, kemudian dari sisi produk support performance kita kepada Vale ya ini bisa menorehkan hasil yang baik. Performance availability-nya juga meningkat gitu kan. Terus kemudian yang paling membanggakan adalah prestasi dari teman-teman atau organisasi yang ada di Set Sorako gitu ya. Tahun kemarin kita ada dua
penghargaan besar gitu ya. Apa Yang itu, Pak? pertama terkait dengan bisnis Best Post Oh, berarti Championship. ini ya, Pak ya? Yang Yang iya, ini ya? yang piala ini, dan ini adalah piala kedua dan Vi dari Oh, tahun keempat. 2023 di tahun 2024. Berarti Artinya 2023 Best Force, 2024 2024 juga Best Best Force Post. lagi. Ya, artinya kalau tahun ini kita dapat lagi berarti hat trick. Ya, gitu ya, hat trick gitu ya. Artinya ini hal yang sangat baik untuk dipertahankan karena ini adalah bentuk kinerja kita dalam mewujudkan bisnis operasional gitu ya, bisnis proses yang baik. Kemudian dari teman-teman pelatih utama kita perlu apresiasi ya, yaitu yang piala ini dan Best Team Pelatih Utama. best team pelatih utama. Artinya kita punya tim eh, pelatih utama ini kan sebagai eh, event organizer ya, untuk memantau bagaimana program-program engagement ini berjalan gitu ya. Program-program development juga dipantau oleh teman-teman PU, dan banyak hal kegiatan-kegiatan di luar dari main job kita gitu ya. Intinya untuk bagaimana learning growth itu terus bisa berjalan dengan baik. Nah, teman-teman di tahun 2024 bisa menorehkan hasil yang bagus gitu ya. Ternyata bisa menjadi best PU nasional ya. Itu kita apresiasi sekali kepada teman-teman PU. Mudah-mudahan prestasi ini bisa terus dipertahankan. Amin. Terus membuat langkah-langkah inovatif ya, ide-ide kreatif sehingga bisa mensupport ya, bisa diimplementasikan ide-ide tersebut kepada operasional yang ada di Sorako, sehingga teman-teman itu punya terpancing jiwa inovatifnya gitu ya, sehingga ownership teman-teman yang ada di Sorako itu bisa tumbuh lagi gitu. Ya kan, itu kan hal yang cukup, ownership ini hal yang bisa dibilang tujuan kita semua ya. Artinya semua insan yang bekerja di Sorako ini kalau tidak punya ownership ya, tidak punya ownership itu rasanya ada yang kurang gitu. Tapi kalau sudah punya ownership berarti engagementnya sangat bagus. Itu yang sebenarnya yang kita harapkan. Dan itu semuanya tidak bisa terlepas dari peran teman-teman PU itu. Itu sih, dan Vi, saya rasa apa ya namanya ya, hal yang cukup kita apresiasi semua lah gitu ya. Kemudian yang tengah ya, nah yang tengah itu, yang tengah itu sebenarnya bentuk kolaborasi kita dengan PT Vale, salah satu customer kita di sini, bagaimana partnership itu berjalan dengan baik ya. Artinya kita mensupport program visi dari customer itu, diantaranya adalah bagaimana mewujudkan ESG, di mana ESG ini adalah sebuah komplement yang harus dipenuhi seluruh investor atau seluruh pengusaha yang ada di Indonesia ini, bahkan di dunia. Ya, kita artinya berkolaborasi yang baik sehingga kita bisa go live bersama-sama terkait dengan produk-produk yang ramah lingkungan dan Vi. Ya, kita UT pada umumnya harus menjalankan itu karena itu bentuk komplement kita terhadap pemerintah gitu. Gitu sih, dan Vi, kira-kira seperti itu. Ya. Berarti selama Pak Sigit di sini udah berapa tahun, Pak? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Jadi Juli nanti 2 tahun. Boleh dong, mungkin saya pengen tahu Pak, selama Bapak di UT Sorowako ini gimana nih Pak, apa vibes lingkungannya, lingkungan kerjanya, lingkungan Sorowakonya sendiri itu mungkin seperti apa Pak? Kan udah lumayan ya 2 tahun Pak di sini, berarti mungkin sudah ada apa ya, pendapat Bapak lah. Gimana Pak? Ya, kalau kita lihat dari sisi lingkungan, Sorowako ini berada di geografis yang cukup nyaman ya menurut saya. Berada pada ketinggian di atas 300 mdpl, artinya enak dong di sini, dingin ya gitu. Jujur ini mungkin dari beberapa tambang yang saya pernah ada di situ, mungkin ini tambang yang secara suhu, secara lingkungan itu enak ya, dari pemandangannya itu cukup bagus. Ya, artinya aset negara ini itu dikelola dengan baik, dijaga oleh baik lewat PT Vale sebagai owner dari wilayah ini, konsesi ini. Jadi kontribusinya untuk bisa menjaga aset-aset bumi kita ini cukup baik. Nah, tentunya kita juga harus sama ya, kita harus punya visi yang sama. Kita harus punya peran yang baik kepada pemerintah
dan juga masyarakat atau stakeholder kita gitu ya. Itu dari sisi geografis. Kemudian kalau dari sisi lingkungan kita, culture kita ya, menurut saya di Sorako ini culture-nya cukup, saya cukup senang melihat dengan semangat kinerja yang tinggi ya gitu. Jadi semangat kerjanya tinggi. Ya, jadi teman-teman di sini itu khususnya di UT itu ketika kita challenge dengan hal yang baru gitu ya, mereka sangat open mind. Ya, sangat open mind artinya oke, ketika itu bisa menambah kompetensi baik skill maupun knowledge-nya, mereka terbuka dan ya, itu yang saya suka ya. Jadi artinya saya punya optimisme kita bisa tumbuh berkembang bersama lah gitu ya dengan tim ya, tidak didominasi oleh person atau tidak didominasi oleh salah satu pihak, tapi kita rasanya Sorako ini bisa berkembang bersama-sama sih seperti itu. Berarti Kira-kira so seperti far itu. Bapak betah ya di sini, Pak? Oh betah. Mungkin kan Bapak setiap hari kerja. Kalau kegiatan di luar pekerjaan itu Pak apa Pak biasanya Pak Sigit? Ya, ya kalau saya paling sama dengan layaknya orang-orang pada umumnya ya, gitu Gimana itu ya. Pak orang-orang pada umum? Mungkin bisa Ya, diceritakan oke. sedikit Pak. Ya yang pasti ya kalau kita ini waktu kita mungkin lebih banyak kerja pasti ya, apalagi karena kan sebagian leader di sini kan tidak membawa keluarga seperti saya. Pasti itu 80%, 70 sampai 80%-nya banyak Dihabiskan digunakan untuk buat kerja. Karena ya mau gimana lagi, mau apa lagi gitu kan? ya, Karena dengan bekerja itu ya apa namanya? Itu hal positif bagi saya gitu ya, daripada enggak punya kegiatan. apa namanya? Rencana kegiatan mau digunakan waktunya untuk apa? Menurut saya itu hal yang positif juga. Tapi ingat juga kita juga harus memperhatikan work life balance Betul kita Pak. gitu ya. Sama halnya saya juga tipe orang yang gampang stres. Hmm. Semuanya mungkin sama dengan saya atau mungkin yang ya ada yang berbeda. Cuman ya kalau saya memanage-nya di luar itu saya gunakan waktu itu untuk hobi-hobi yang saya gemari gitu ya, kegiatan-kegiatan. Di antaranya adalah olahraga gitu kan. Kemudian ya pasti harus kalau saya ini pasti harus diimbangi dengan kerohanian ya gitu ya dan Siap. ya ada pengajian-pengajian yang harus diikuti dan kegiatan-kegiatan yang diikuti. Paling seperti itu aja sih dan di luar dari pekerjaan ya. Setelah itu ya mungkin family time saya kalau kita ini ya ketika kita pulang ke rumah gitu ya Benar, Pak. setiap 2 bulan atau 3 bulan kita pulang ke rumah ya itu kita gunakan sebaik-baiknya. Oke Pak, Ya gitu dan ngomong-ngomong soal work-life balance nih Ya, teman-teman, ya. mungkin kalau saya boleh tahu Pak, apa sih motivasi Bapak itu untuk bekerja setiap hari itu apa Pak? Motivasi kerja saya yang pertama ya pasti kita punya tujuan hidup ya dan ya. Kita punya keluarga dan sudah berkeluarga belum? Belum Wah, Pak. semoga nanti segera berkeluarga. Amin. Ya intinya kita pasti punya tujuan itu ya. Tujuan satu kita bekerja untuk keluarga kita. Kemudian kalau saya pribadi saya bekerja sebaik mungkin untuk atau bisa dilihat anak-anak saya bahwa saya harus menunjukkan role model yang baik ya. Artinya saya bekerja ini juga harus menjadi role model buat orang-orang dekat saya gitu ya. Tidak hanya buat teman-teman atau karyawan dari sini, pastinya juga buat keluarga itu yang lebih penting ya. Artinya bagaimana anak saya melihat bagaimana integritas saya, bagaimana kinerja saya, bagaimana prestasi saya. Ini adalah contoh bagi saya. Artinya anak-anak saya harus melihat itu ada hal yang positif dan bisa dijadikan referensi untuk hal yang baik buat mereka. Kemudian yang berikutnya ya kerja bagi saya ibadah dan ya semuanya begitu. Bagi saya adalah ibadah itu kan etos kerja ya kan kita ada mengenal etos kerja kan kerja itu adalah ibadah. Menurut saya ini adalah hal yang benar dan itu saya yakini kan gitu kan. Artinya ketika kita punya niat yang baik ya tujuan kerja kita niatkan yang baik tentunya itu akan menjadi pahala atau menjadi ibadah gitu. Kira-kira motivasi saya simple aja sih itu sih. Iya, Pak. Ya. Tapi cukup
menyentuh Pak Jokowi. Karena kan balik lagi semua Ya, dilakukan untuk keluarga dan ibadah gitu. ya. Nah, kita kayaknya dari tadi ngobrolnya nih terlalu apa ya Pak ya, terlalu formal Terlalu kayaknya. formal ya. Mungkin Oke. selama Bapak di UT Sorowako itu Ya. selain 3 penghargaan yang ada di depan kita ini, pasti Bapak masih ingat lah ya. Kira-kira penghargaan apa yang sudah Bapak dan tim Bapak capai selama Bapak di UT Sorowako? Selain dari 3 ini. Selain dari 3 ini. Selain 2024 mungkin? 2023 ya. 2023. Seingat saya, yang pertama 2023 kita juga mendapatkan prestasi Best Championship kan. Itu event pertama kali Best Force itu diadakan. Oh, Waktu berarti itu Best Force diadakan di 2023 dan kita langsung mendapatkan championship. Artinya kita mendapatkan juara. Kita mampu pertahankan di 2024. Nah, harusnya 2025 kita masih bisa, harus punya semangat ke sana. Kemudian 2023 kita juga mendapatkan apresiasi terkait dengan Harmony Award. Ya, Harmony Award, di mana Harmony Award itu adalah sebuah event yang digunakan untuk mengukur bagaimana diantaranya adalah engagement dalam sebuah organisasi itu, bagaimana pencapaian terkait dengan bisnisnya, kemudian bagaimana hubungan atau relation dengan karyawan melalui sikat pekerja, bagaimana development itu berjalan dengan baik gitu ya. Itu semuanya terukur dalam event Harmony Award itu. Nah, itu yang kita dapatkan di 2023. 2024 kita masuk nominasi sebenarnya, masuk nominasi, cuman ya artinya kalau dari apa namanya dari konsistensi kita masih mampu menjaga sebenarnya karena kita masih masuk nominasi. Cuman ada mungkin dari side lain yang Reborn ya, dia melakukan perubahan yang signifikan sehingga bisa men-take over hal. Tidak apa-apa bagi saya, yang jelas kita harus mempertahankan itu. Kita sudah punya banyak predikat dari bisnis proses, operational excellence, kita sudah bisa mempertahankan prestasi itu. Harmony Award kita juga masih artinya sudah pernah mendapatkan penghargaan atau apresiasi dalam kategori itu. Teman-teman dari pelatih utama juga udah mulai menunjukkan kapabilitasnya. Nah, inovasi kita yang masih harus mampu untuk menorehkan lah prestasi-prestasi. Saya yakin inovasi itu kan di Sorowako ini karena kita berada di wilayah project nikel yang saat ini sedang berkembang. Saya yakin banyak hal-hal baru yang bisa diimprove gitu ya. Dan melihat semangatnya dari teman-teman di sini, saya yakin bisa kolaborasi untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang lebih baik lah sehingga itu bisa dibawa ke level nasional bahkan Astra dan Vi seperti itu. Siap. Itu sih dan Vi ya. Nah, kita nggak minum dan Vi. Nanti Pak di belakang. Oh di belakang ya. Nah ngomong-ngomong udah panjang nih Pak, saya kayaknya ada pertanyaan yang sedikit ketinggalan. Jadi kan Pak Sigit di UT itu sudah 20 tahun. Iya. Itu Bapak udah kemana aja gitu? Udah pernah ke site atau cabang mana aja? Mungkin nanti dari yang nonton ini ada teman-teman Bapak dari partner-partner Bapak dari yang saya sebelumnya atau cabang-cabang sebelumnya gitu Pak. Iya, iya. Saya pertama di site Bendili. Sebenarnya saya pertama di Batu Kajang ya. Barusan saya 1 tahun. Kemudian saya diangkat menjadi karyawan tetap tuh waktu saya karyawan kontrak itu sewaktu saya ada di Batu Kajang. Kemudian saya ke Bendili. Nah di Bendili ini cukup lama, saya 10 tahun di Bendili itu. Kemudian naik menjadi SDH saya di Adaro, di Tanjung, di Tanjung. Waktu itu Tanjung sangat besar ya, customernya ada banyak. Kemudian setelah itu kurang lebih 2 tahun setengah saya pindah ke Jembayan, Kalimantan Timur, ya di setnya Pama juga, Jembayan Muara Barat. Kemudian setelah itu di Manado kurang lebih 1 tahun setengah lah. Kembali lagi ke
Daru Tanjung, ya kita ngomongnya Tanjung lah ya, ngomongnya ke Tanjung, Kalsel, selama 1 tahun baru ke Suraku. Jadi udah berapa Danvi? Sekitar Berapa? 6 ya? 6 ya, nah, sekitar 6 ya, Iya, ya Pak. sekitar 6. Belum banyak sih Danvi. Banyak Pak itu. Kemudian saya nih baru-baru ngelihat Ya. Instagramnya Yuti Sorwako. Ya. Di sini ada postingannya mungkin dari tim ini ya, dari tim Instagram ya, ada best PDH dan SDH. Oke. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak ini siapa gitu kan, terus ini penghargaan yang seperti apa gitu. Oh ya. Oke, itu sebenarnya sama juga atas prestasi di tahun 2024 ya, Danvi ya. Prestasi di tahun 2024 yang diukur dan dilakukan awardingnya di tahun ini gitu ya, ketika teman-teman PDH, SDH, DH sedang melakukan rapat koordinasi gitu ya. Ya karena ya tadi saya sampaikan bahwasanya sebenarnya itu adalah efek berantai ya, ketika kita di tahun 2024 kita mendapatkan banyak prestasi, biasanya itu juga berantai karena kita kan melakukan hal ini kan bersama tim ya gitu ya. Artinya kita set kita banyak mendapatkan apresiasi, pasti juga ada peran dari teman-teman dari service, part, even ADM gitu ya. Di service sendiri kemarin saya lihat Pak David itu sebagai best kontrak manajemen ya, kontrak performance manajemen. Kontrak and rental di event ya. Ya, itu kontrak Pak, event manajemen untuk kategori departemen kontrak ya FMC, SSA gitu. Kemudian Pak Noval itu sebagai best PDH undercarried commodity kalau nggak salah ya. Jadi benar, karena banyak melakukan kolaborasi dengan customer untuk program increase performance dan waktu itu memang temanya adalah perbaikan di sisi undercarried ya gitu ya. Itu bentuk kolaborasi Yuti dengan customer sehingga Pak Noval dapat apresiasi itu. Itu cukup luar biasa lah menurut saya ya. Mungkin dalam satu waktu PDH, SDH itu bisa berprestasi bareng-bareng gitu ya. Semoga nanti yang ADH yang saat ini sedang raker juga mendapatkan predikat yang sama gitu sih. Artinya pasti mungkin akan muncul prestasi-prestasi lagi nanti di level supervisor, di level safety dan lain-lain. Ya, kita gitu. pastinya berharap Ya. seperti itu ya Pak ya. Ya. Sudah banyak pertanyaan yang saya sampaikan ke Pak Sigit. Mungkin dari akhir dari podcast ini saya mau sedikit bertanya lagi ke Pak Sigit mengenai apa sih jadi gini Pak, untuk sekarang ini kan Yuti Sorwako tadi kata Bapak sedang growth. Jadi kita sekarang ini banyak ketambahan manpower yang usianya mungkin masih muda-muda, kemudian pengalaman kerjanya juga masih baru gitu ya Pak ya. Bapak sebagai atasan itu melihat bagaimana Pak kalau teman-teman yang baru bekerja ini, mungkin ada tips-tips dari Bapak yang sudah lama bekerja buat kita sebagai mungkin sekarang yang sedang bekerja ini Gen Z kayaknya ya Pak ya. Gen Z ya. Iya. Jadi mungkin ada tips-tips dari Bapak yang sudah lama bekerja di sektor industri ini gitu. Oke, Danvi, terima kasih. Ya memang ya alhamdulillah bisnis kita pada posisi yang cukup baik, cuman kita tidak boleh berpuas diri atas kondisi ini. Ini semua karena juga ada kondisi eksternal yang mendukung ya. Intinya kita harus tetap berkolaborasi dengan baik, melakukan banyak improvement, inovasi sehingga ketika kita pada posisi yang mature nanti, pada posisi puncak itu kita tidak langsung jatuh gitu ya. Kita bisa mempertahankan posisi organisasi pada posisi mature, tentunya itu harus bisa dipertahankan kalau kita terus melakukan inovasi gitu. Oke, mungkin bisa growth, tapi growth itu pada suatu titik harus dilakukan berbagai macam inovasi sehingga tidak langsung jatuh. Ya, jadi itu harus menjadi concern kita semua atas kondisi bisnis di Sorako saat ini. Alhamdulillah berkembang cukup baik. Kita lihat customer kita punya
banyak program-program strategik dalam beberapa waktu ke depan, ya itu opportunity buat kita. Kita harus mampu memanfaatkan gitu dan tentunya berkolaborasi dengan baik dengan customer. Kita harus mampu menjawab apa yang menjadi pain point customer, bisa memberikan solusi-solusi dan juga kita mampu melaksanakan dengan baik. Itu sebenarnya adalah kuncinya. Nah, kemudian kondisi organisasi kita saat ini memang alhamdulillah bertambah dengan bertambahnya jumlah dan juga generasi yang berbeda ya. Mungkin Danvi juga masuk Gen Z ya kan gitu ya. Kita banyak sekali Gen Z dari level staff, kemudian dari level manajemen pun dev head juga banyak dari Gen Z ya. Iya. Kemudian di level staff, kemudian di level operasional di frontliner itu mekanik kita banyak sekali kita penambahan di tahun ini dan itu juga dari Gen Z tentunya kan gitu ya, nggak mungkin dari Gen X masuk kan gitu atau Gen Y, ya rasanya sudah Gen Z semua. Ya kita mungkin yang saya pelajari kita berbicara terkait dengan kelebihan yang ada pada mereka gitu ya. Gen Z ini bagi saya mempunyai kemampuan untuk bisa menangkap informasi lebih cepat ya, lebih gampang mengerti ya gitu ya. Satu informasi dia bisa dapatkan dengan mudah dan cepat, menganalisa lebih baik dan bisa memberikan alternatif solusi dengan baik. Itu kita apresiasi, kita diuntungkan dengan generasi sekarang ya. Kita dengan kondisi sekarang diuntungkan, kita punya resources yang seperti itu. Artinya kita butuh ketika bisnis atau organisasi pada level growth kita butuh gitu ya. Cuman memang kita harus pahami ya apa yang menjadi need-nya teman-teman Gen Z gitu ya. Kita harus mensupport dengan baik. Nah, ya teman-teman Gen Z terus belajar, terus kembangkan diri. Kita akan memberikan banyak ruang improvement atau ruang bagi teman-teman untuk menuangkan ide-ide kreatifnya. Itu sangat kita butuhkan untuk sebagai bahan kajian membuat sebuah langkah-langkah strategik atau keputusan dan gitu ya. Jadi kita sebenarnya banyak mengharapkan hal itu di posisi-posisi kita. Cuman memang ya kita harus teman-teman Gen Z harus mampu, PR-nya adalah mampu berkolaborasi atau beradaptasi dengan baik, dengan cepat ya gitu ya. Jadi bisa berdiskusi, menerima masukan dan juga melakukan apa yang sudah menjadi concern atau menjadi goal gitu ya. Intinya sih itu sih menurut saya ya. Sudah mungkin banyak banget nih yang udah Pak Sigit sharing. Mungkin nanti misalkan dari teman-teman ada yang mau ditanyakan ke Pak Sigit dan saya belum sempat tanyakan ke Pak Sigit, silahkan tinggalkan di kolom komentar karena mungkin Pak Sigit juga punya kesibukan yang lain ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa terus-terusan ngobrol di sini. Nah sebelumnya terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya, sharing-sharing ilmunya, tipsnya juga buat teman-teman semua yang bakalan nonton podcast kita nanti ini. Harapannya nanti semoga podcast Bapak bisa memberikan dampak positif. Ya, amin. Dan tentunya juga keberadaan Bapak di sini semoga bisa membawa Yuti Sorako lebih maju lagi. Gitu. Terima kasih. Itu aja Pak. Terima kasih ya, Pak terima kasih atas kehadirannya. atas waktunya. Siap. Ya.